Halo teman-teman, kamu semua pasti pernah kan merasakan ketegangan saat ujian? Waktu tinggal sedikit tapi masih banyak jawaban yang belum terisi. Wah, benar-benar mendebarkan ya. Nah, suasana mencekam kala ujian itu sukses dipertontonkan oleh film Bad Genius, buatan rumah produksi Thailand. Bagaimana keseruannya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe supaya teman-teman dapat mengikuti video-video dari Shahid Production berikutnya. Film yang rilis pada tahun 2018 ini terinspirasi dari kisah nyata nih, tentang berita menggemparkan pembatalan nilai tes SAT setelah terbongkarnya praktek mencontek massal di Tiongkok. SAT sendiri adalah semacam tes yang diperuntukkan bagi pelajar yang ingin melanjutkan studinya di universitas terkemuka di Amerika Serikat. Lewat Bad Genius, peristiwa tersebut direka ulang dan didramatisir sedemikian rupa menjadi kecurangan dalam tes STIC yang merupakan fiksionalisasi dari SAT. Di awal film, kita mendapati 4 siswa yang sedang diinterogasi usai kedapatan mencontek. Ada yang mengaku, ada pula yang mengelak. Kita pun dibuat bertanya-tanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Guna memaparkan kronologi peristiwanya, film lantas mundur alur penceritaannya ke 3 tahun sebelumnya, saat para siswa ini baru memulai tahun ajaran awal di sebuah sekolah swasta terbaik. Kita diperkenalkan kepada Lin, siswa berotak brilian yang berasal dari keluarga berekonomi pas-pasan. Kondisi ini membuatnya mengalami kesulitan dalam pergaulan sosialnya di sekolah. Satu-satunya teman Lin adalah Grace yang bergabung dengan klub drama dan dikategorikan sebagai siswa cantik. Namun, kalau dalam bidang akademik, Grace sangat keteteran. Grace selalu mendapat nilai-nilai yang jelek saat ujian. Lin sebagai teman kemudian berinisiatif untuk membantunya, bahkan dengan memberikan contekan secara sukarela waktu ujian. Dengan contekan tersebut, Grace pun mendapat hasil ujian yang sangat memuaskan. Kebaikan serta kecerdasan Lin ini lantas dimanfaatkan oleh Pat, kekasih Grace, yang kaya raya sekaligus oportunis. Pat menjanjikan sejumlah uang asalkan Lin bersedia memberikan contekan pada dia dan beberapa kawan baiknya saat ujian. Karena ayah Lin berekonomi sangat mepet, Lin pun tergiur dan menerima tawaran Pat. Perlahan tapi pasti, bisnis contek-mencontek dengan kedok les piano ini semakin berkembang. Iya, les piano. Jadi saat ujian, Lin akan memantikkan jari-jarinya seperti memainkan nada piano. Hal itu akan memberikan sebuah kode tentang nomor dan jawaban, apakah A, B, C, atau D. Karena ujian-ujian yang dilaksanakan berbentuk pilihan ganda. Bisnis contek-mencontek Lin pun terus berkembang, sehingga makin banyak siswa yang bergabung, dan Lin pun mendapat uang yang makin banyak. Praktek terlarang ini terancam terbongkar dari seorang siswa teladan yang polos dan sangat pekerja keras bernama Beng. Beng pun membongkar praktik contek-mencontek ini dengan melaporkannya kepada guru dan kepala sekolah. Hal ini mengakibatkan beasiswa Lin di sekolah tersebut dicabut. Pat dan teman-temannya pun tidak terima, kemudian mengutus orang untuk memukuli Beng dan melemparkannya ke sebuah tempat penampungan sampah. Insiden ini mengakibatkan Beng gagal mengikuti sebuah seleksi beasiswa. Kejadian itu membuat Beng dalam posisi yang sulit, karena harapan untuk beasiswa luar negerinya pun sirna. Kondisi ekonomi juga makin sulit baginya.
Akhirnya justru Lin pun mengajak Beng untuk bergabung ke sebuah mega proyek contek-mencontek, yaitu tes STIC, tes bagi calon siswa yang akan studi di luar negeri. Berbeda dengan TOEFL maupun IELTS yang menguji kemampuan bahasa Inggris, tes ini menguji kesiapan calon siswa yang akan mengikuti perkuliahan di luar negeri, yang bisa menjadi nilai plus jika ingin mendapatkan beasiswa, bahkan beasiswa tambahan di luar negeri. Maka dari itu, kalau menggarap tes STIC ini pesertanya pasti akan sangat banyak. Mereka pun merancang strategi yang sangat rumit, karena tes ini dilaksanakan langsung di beberapa negara. Namun, perbedaan waktu di tiap negara ini menjadi celah untuk merealisasikan rencana gila mereka ini. Ujian STIC sendiri dibagi ke dalam 3 sesi dengan 2 kali jeda istirahat. Yang bisa dibawa masuk hanyalah pensil 2B, penghapus, dan paspor. Jadi begini rencana mereka. Lin akan mengikuti tes di negara dengan waktu ujian paling awal, yaitu Australia. Kemudian dia akan menghafal jawaban-jawaban dia yang berbentuk pilihan ganda, kemudian mengirimkan jawabannya saat jeda istirahat melalui ponsel yang telah disembunyikan di balik toilet. Tepatnya di flash di toilet. Kemudian jawaban Lin akan dicetak oleh Pat pada barcode pensil 2B. Ya, kita semua tahu ya, di pensil itu ada barcode-nya ya kan, berupa garis-garis. Jadi garis tebal akan mengindikasikan jawaban A, lebih tipis B, C, dan seterusnya. Namun karena jumlah soal yang sangat banyak, Lin tidak mungkin mampu mengingat seluruh jawabannya. Maka dari itu dia pun mengajak Beng untuk bekerja sama, untuk saling menghafal setengah jawaban dari seluruh soal, dan bergantian mengirimkan jawabannya di toilet. Nah teman-teman, scene ini adalah puncak ketegangan dari seluruh film, karena pengamanan ujiannya yang sangat ketat. Bahkan strategi mereka ini hampir terbongkar, karena mereka menghabiskan waktu yang terlalu lama di toilet. Hal ini memancing kecurigaan dari tim pengawas ujian. Akhirnya Lin dan Beng pun ditangkap oleh tim pengawas. Namun sebelum ditangkap, mereka melenyapkan barang bukti dengan membuang handphone ke dalam toilet. Jadi mereka hanya didiskualifikasi dari tes itu. Tapi bisnis dan jawaban yang sudah terkirim sama sekali tidak terlacak. Singkat cerita, seluruh jawaban pun berhasil dikirimkan. Pat dan Grace yang telah menunggu di Tiongkok segera mencetak seluruh jawaban itu pada barcode di pensil 2B. Dan sekilat mungkin membagikannya kepada seluruh peserta yang telah mendaftar dalam bisnis ini. Kemudian semua yang mendaftar ke dalam bisnis ini pun mendapat nilai yang sangat baik pada ujian STIC. Mereka pun berpesta pora karena berhasil melanjutkan studi di luar negeri. Hari-hari berlalu, Lin pun dilingkupi dengan kegalauan dan rasa bersalah. Hal ini dipicu oleh ayahnya yang sangat kecewa kepadanya, karena sang ayah selalu mengajarkan tentang kejujuran dalam hidup, apapun kondisinya. Bahkan sebenarnya Beng mengajak lagi si Lin untuk melakukan bisnis contek ini pada ujian yang berbeda. Tapi Lin menolak karena dia sudah sadar kalau perbuatannya kemarin adalah kesalahan. Lin yang terus merasa bersalah serta dengan dorongan dan dukungan ayahnya akhirnya justru melaporkan seluruh perbuatannya ke Dewan Pengawas STIC. Hal ini berlanjut pada investigasi meluas seperti ditampilkan di awal film. Akhirnya, hasil ujian STIC pada periode tersebut dibatalkan. Hal ini tentu
berdampak pada Grace, Pat, dan juga kawan-kawan Lin yang didiskualifikasi dari beasiswanya di luar negeri. Nah, teman-teman, saya rasa film ini mengajarkan bahwa kalau kita punya mimpi, kita punya harapan, ya tidak boleh curang. Dengan segala keterbatasan kita, ya satu-satunya hal yang mesti kita lakukan adalah berusaha dengan keras. Dan jangan lupa dilambari dengan doa, ya kan? Oke teman-teman, sekian untuk video Syahid Production kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-temanmu.